yang paling ringan, uang riba yang paling ringan dosanya sama dengan, apalagi antara ibu dan anak. 20 tahun antum sudah dimusuhi, ya, dan antum kemudian diusir, istri antum diusir oleh ibunya sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Riau mau bertanya. Begini Ustaz, dulu kami mencari nafkah pakai uang riba dan ada juga usaha hiburan. Jadi setelah kami mengetahui mudaratnya dan sisa-sisanya maka kami hentikan dan kami bayar hutang-hutang di bank. Bagaimanakah amalan kami selama seperti ini? Bagaimanakah amalan kami selama ini seperti ibadah haji dan lain-lainnya? Apa adakah diterima Allah? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Soal diterima atau tidak diterima, semua itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memutuskan, dan semua ada dalam ilmu gaib. Dan sebagai seorang hamba kita tidak punya kemampuan untuk menembus ilmu gaib untuk kemudian mengetahui amalan diterima atau tidak diterima. Harapannya tentu diterima. Adapun pertanyaan antum bahwa antum memiliki maksiat dan antum memiliki ibadah, maka masing-masing dinilai dengan kapasitasnya masing-masing. Masing-masing dilihat dengan amalnya masing-masing. Amalan maksiat dihitung sebagai maksiat dan amalan ibadah dihitung dengan ibadah. Adapun pernyataan antum tadi bahwa kami memiliki uang riba dengan cara meminjam ke instansi sesuatu pinjaman, maka sebenarnya uang riba tidak ada pada antum. Riba itu adalah uang tambahan dari pinjaman. Itulah dia uang riba. Dan yang akan menikmati uang riba adalah yang meminjamkan uang dan bukan yang meminjam uang. Adapun yang meminjam uang, dia uang pinjaman yang dia harus melakukan pembayaran riba, pembayaran lebih daripada sekedar jumlah pinjaman. Maka uang riba sebenarnya ada pada rentenir, pada orang yang meminjamkan uang, bukan pada orang yang membayar dan meminjam uang. Ini perlu diketahui. Kecuali bahwa kitalah rentenirnya, kitalah lintah daratnya, kitalah yang meminjamkan uang ke orang lalu menikmati hasil dari pinjaman itu, maka itu adalah uang riba yang kita nikmati. Yang mana kata Nabi SAW yang paling ringan, uang riba yang paling ringan dosanya sama dengan berzina 33 kali perzinaan. Maka bukan antum yang menikmati uang riba, bahkan antum membayar uang riba kepada orang lain. Antum menikmati uang pinjaman yang harus antum bayar sejumlah pinjaman dan dilebihkan dari jumlah pinjaman. Dilebihkan itulah yang disebut dengan riba. Maka ibadah antum berdiri pada bab ibadah. Soal diterima tidak diterima tentu Allah yang tahu. Namun hasil dari menjadikan hasil usaha suatu yang haram dari tempat maksiat lalu kita mendapatkan usahanya, hasil usahanya, maka kemudian hasil usaha itu digunakan untuk berbuat amal ibadah murni dari usaha yang haram itu, kita berbuat amal ibadah, maka itu ada kemungkinan menutupi diterimanya amalan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci-suci. Namun apabila dalam usaha antum terbagi dua, ada usaha yang sifatnya halal seperti berdagang, berjualan, ada yang sifatnya haram seperti yang tadi memiliki dunia hiburan, kemudian dunia hiburan itu adalah dunia maksiat, lalu antum mengambil keuntungan dari dunia maksiat itu, maka itu adalah keharaman. Sekiranya uang bercampur, maka Allah kembali maha adil dalam mengadili dan menghakimi para hamba. Dan berharaplah setelah antum taubat, setelah antum hiasi hidup dengan penyesalan, antum tinggalkan maksiat itu dan antum kembali kepada Allah, berharaplah bahwa amalan soleh itu tetap akan menjadi catatan amal soleh dan kembali kepada catatan amal soleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya nama Allah dari Pasaman. Ya, silakan Bapak yang ada di Pasaman, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak punya mertua Ustaz. Nah,
sudah 20 tahun ana sangat dibenci Ustaz. Jadi selama 20 tahun kita terus menuruti, terus kita turut terus dia, kita datangi terus dia Ustaz. Tapi sudah berapa 2 tahun 3 tahun ini tidak pernah kita datangi dia lagi. Karena kita orang istri kita sering diusir lah, dia sering diusir, bahkan kita sendiri pernah juga diusir Ustaz. Apakah mertua kita berdosa dan kita sebagai menantu Ustaz itu apakah berdosa tidak lagi mendatanginya? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memutuskan hubungan, dia yang berdosa. Siapa yang memutuskan hubungan, dia yang berdosa. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk memaafkan? Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memaafkan? Apalagi antara ibu dan anak. Ini adalah silaturrahim yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ingin hubungan itu terputus. Man qata'aha qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah putuskan kebaikan untuk dirinya. Maka tak baik dan tak benar amalan memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian ada hubungan musaharah, ya, pernikahan disebabkan pernikahan, itu juga tidak baik untuk diputuskan dengan tindakan-tindakan yang tadi. 20 tahun antum sudah dimusuhi, ya, dan antum kemudian diusir, istri antum diusir oleh ibunya sendiri, maka bersabar sudah cukup lumayan hebat. Namun sungguh saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang membuat ibu mertua antum begitu marah juga kepada antum, marah juga kepada anaknya, dan sepertinya marah kepada anaknya lebih besar. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Dan anak tidak antum beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan sekiranya memang itu adalah seperti yang antum tanyakan saja, maka yang berdosa adalah yang memutuskan hubungan. Adapun antum yang 2 tahun terakhir tidak lagi menghubungi, itu juga salah. Jangan diputuskan. Jangan diputuskan. Walaupun kemudian kita mendapatkan aniaya, setidak-tidaknya jangan putuskan komunikasi. Ucapkan salam. Jangan putuskan kebaikan kita. Kirimkan kepada beliau apa yang beliau sukai daripada makanan. Kirimkan dana, kirimkan uang, kirimkan pakaian yang beliau suka, jenis pakaian yang beliau suka. Maka hal yang seperti ini bentuk bahwa kita tidak memutuskan hubungan kepada beliau, karena beliau adalah mertua kita, dan mertua sangat dekat hubungannya dengan kita, dan dia adalah ibu dari istri kita, dan itu sangat dekat antara hubungan seorang ibu dan anak. Wallahu a'lam, jangan diputuskan. Hak seorang muslim dan muslim harus tetap hidup. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz atas jawabannya serta nasihatnya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak yang bertanya dan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita terima kembali penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Dari hamba Allah dari Bengkulu yang tadi Ustaz. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, jadi kemarin ada tetangga anak minta dicari barang lah. Jadi tetangga anak tersebut memberikan harga kalau bisa harga barang yang itu contohnya 15.000. Nah, kemudian anak mungkin mencari lah, berhasil mendapatkan harga di bawah itu, anggaplah 14.000. ya. Namun di sini anak tidak mengeluarkan biaya, anak hanya mencarikan saja. Kemudian yang bukan barang tadi memberi uang 15.000 dan anak bayarkan ibu ke anak cari barang tadi. Hanya kan bagaimana hukum Rp1.000 tadi, kelebihan tadi Ustaz? Ya. Itu Ustaz. Syukran Ustaz atas penjelasan. Assalamualaikum. Pertanyaan antum itu kembali kepada jenis transaksi. Apabila jenis transaksinya adalah wakil untuk membelikan barang, maka antum tidak punya hak untuk mengambil selisih harga. Tolong belikan, berarti wakil. Saya wakilkan Anda sebagai perwakilan saya untuk membelikan kepada si fulan. Maka kalau hanya wakil, harus dikembalikan kepada pemilik barang yang sesungguhnya. Sisanya pun harus dikembalikan. Namun kalau Anda juga pedagang, dan sebenarnya dia minta carikan barang, artinya carikan saya barang untuk Anda jual kepada saya. Kalau itu maksudnya,
maka mengambil selisih harga adalah kebolehan. Mengambil selisih harga adalah kebolehan. Berarti antum ingin menjual barang kepadanya yang jenis tertentu dan dia membayar DP lebih awal. Dia bayar lebih awal dengan barang yang diberikan muajjal, barang yang diberikan dengan cara kredit, barangnya yang kredit. Sementara uang DP-nya muajjal, cash di depan, itu boleh secara syariat. Dan boleh bagi antum untuk mengambil keuntungan. Wallahu taala alam.